Terlihat Yujin dan kawan-kawan berusaha mengalahkan pasukan milik Jenderal Su. Yujin menggunakan jurus berpedangnya dan berhasil mengalahkan pasukan musuh seorang diri. Tak lama kemudian, Jenderal Su turun tangan dan seketika menyerang Yujin. Namun sialnya, Wu Liang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Yujin dari belakang. Alhasil, Yujin terpental dan terluka. Tuan Zeng mencoba menyelamatkan Yujin, namun ia terus saja dihalang oleh Jenderal Su. Wu Liang akhirnya hendak membunuh Yujin. Di saat ia hendak membunuhnya, sesaat Bu Ge datang ke sana dan melindungi Yujin, yang membuat ia yang harus menerima serangan dari Wu Liang, hingga membuatnya sekarat. Hal tersebut membuat Yujin seketika menjadi marah. Ia pun mengeluarkan jurus bela diri tapak Wuji. Wu Liang mencoba menyerangnya, namun serangannya itu tidak mempan sama sekali. Yujin yang marah berniat membunuhnya dan menyerang Wu Liang menggunakan jurus tapak Wuji yang membuatnya terpental dan terluka. Di waktu bersamaan, Tuan Zeng juga berhasil mengalahkan Jenderal Su hingga sekarat. Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk segera kabur dari sana. Singkat cerita, mereka bersembunyi di sebuah tempat dan terlihat Bu Ge mengalami luka dalam yang cukup parah akibat diserang oleh Wu Liang. Alasan Bu Ge menyelamatkan Yujin karena sebelum ibu Yujin tewas, ia sempat diberikan amanah untuk menjaga Yujin. Hal itulah yang membuatnya melindungi Yujin. Dengan melakukan itu, ia merasa sedikit bisa menghapus dosanya karena telah membunuh ayah Yujin. Namun sayang, Bu Ge akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan tewas seketika. Dalam keadaan berduka, Yujin mau tidak mau mengikhlaskan ayah angkatnya dan membakarnya di sebuah tempat. Di sini, mental Yujin kembali hancur karena satu persatu orang terdekatnya tewas meninggalkannya. Ia merasa misi yang ia lakukan selama ini sudah merenggut banyak nyawa yang membuat ia mulai berpikir untuk tidak lagi melanjutkan misi yang selama ini ia kerjakan. Singkatnya, saat kembali ke rumah, Tuan Zeng sesaat mendapatkan sebuah surat. Saat ia membaca, surat itu ternyata dari Gopu yang mengajaknya bertemu di sebuah tempat. Tuan Zeng yang melihat itu seketika berlari dan menemui Gopu. Saat tiba di tepi danau, ternyata yang mengirim surat bukanlah Gopu, melainkan Jenderal Song yang merupakan anak buah dari Tuan Wei, pemimpin para Kasim di Kerajaan Ming. Di sana Jenderal Song mengetahui kalau Tuan Zeng mencari keberadaan Gopu. Alasan ia menemui Tuan Zeng karena ia meminta bantuannya untuk menghancurkan organisasi Kasim yang dibentuk oleh Tuan Wei. Ia berkata kalau dirinya merupakan mata-mata dari Kerajaan Ming yang diutus oleh sang raja untuk mencari bukti kejahatan yang dilakukan oleh organisasi Kasim. Tuan Zeng bertanya mengenai keberadaan Gopu saat ini. Jenderal Song menjawab kalau Gopu telah meninggal 7 tahun yang lalu. Tuan Zeng menjadi sangat terkejut. Pantas saja ia tidak berhasil menemukan Gopu. Ternyata orang yang ia cari sudah tiada. Di sanalah Jenderal Song menceritakan kebusukan organisasi Kasim, yang dimana Tuan Wei sengaja memfitnah Ting Bi sebagai pengkhianat, karena Ting Bi gagal menjalankan misinya untuk membunuh Nurhaci. Oleh karena itu, ia meminta bantuan Tuan Zeng untuk menyelamatkan Ting Bi dan memberikan peta wilayah penjara di Kerajaan Ming, agar mereka bisa menghancurkan organisasi Kasim saat ini. Tuan Zeng menyetujuinya dan siap membantunya.
Lalu ia kembali menemui Eugene dan mengajaknya untuk menyelamatkan Tingbi dan menghancurkan organisasi Kasim. Namun, Eugene tidak mau membantunya. Baginya, sudah cukup kerabat, guru, dan kekasihnya yang tewas. Ia sudah tidak mau untuk membalaskan dendam. Ia juga bingung, musuhnya saat ini siapa. Maka dari itu, ia memilih untuk berdiam diri dan tak ingin melakukan apapun. Hal tersebut membuat Tuan Zeng menjadi marah kepadanya dan terus saja membujuknya. Karena misi mereka saat ini demi menyelamatkan kerajaan Ming, sekte Wudang, dan seluruh para penduduk. Eugene menjawab apakah dengan membantunya akan menghidupkan kembali orang-orang yang ia sayangi saat ini. Sesaat Tuan Zeng menjadi terdiam. Karena Eugene terus menolak, Tuan Zeng memberikannya peta penjara kerajaan Ming dan pergi dari sana. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Tuan Zeng, Mo Yi, dan Yan mencoba menerobos penjara untuk menyelamatkan Tingbi. Setelah berhasil mengalahkan penjaga di penjara, mereka mulai mencari keberadaan Tingbi. Namun di setiap sel penjara, mereka tidak menemukan keberadaannya. Sementara itu, Eugene berjalan-jalan sambil meminum arak. Sesaat ia bertemu dengan bocil yang main pedang-pedangan yang tak sengaja mengenainya dan membuat araknya terjatuh. Saat ia memegang pedang kayu itu, bocil di sana meminta untuk dikembalikan dan menganggap Eugene merupakan warga biasa yang sangat lemah dan tidak mirip seperti pendekar. Karena para bocil itu mengata-ngatainya, hal tersebut seketika membuatnya menjadi sadar dan segera menyusul Tuan Zeng. Di lain sisi, salah satu Kasim memberikan informasi kalau Tuan Zeng sudah menerobos penjara untuk menyelamatkan Tingbi. Ternyata Tuan Wei sudah mengetahuinya dan ia sengaja memberikan celah untuk mereka menyelamatkan Tingbi. Mendengarkan hal itu, Jenderal Song yang memang bekerja sama dengan Tuan Zeng sebelumnya meminta izin kepada Tuan Wei untuk pergi ke penjara. Namun tindakannya dihentikan oleh Tuan Wei. Karena Tuan Wei juga mengetahui yang membantu Tuan Zeng untuk menyelamatkan Tingbi adalah Jenderal Song. Dan ia juga tahu Jenderal Song merupakan mata-mata dari sang raja kerajaan Ming untuk mencari bukti mengenai kejahatan yang telah ia lakukan agar dirinya bisa dihukum. Sontak, Jenderal Song menjadi sangat terkejut. Seketika, Tuan Wei menyuruh Jenderal Su untuk membunuhnya. Alhasil, Jenderal Song tewas di tempat. Melihat Jenderal Song telah tewas, Tuan Wei seketika tertawa seperti orang psikopat. Akhirnya, mereka berhasil menemukan penjara Tingbi yang terlihat sangat khusus. Secara bersamaan, Eugene datang ke sana dan hendak membantu mereka. Tuan Zeng menjadi senang akan kehadirannya. Tingbi di sana melarang mereka untuk menyelamatkannya karena ia siap tewas demi kerajaan Ming. Baginya, apabila ia kabur dari penjara, hal itu justru membuktikan kalau dirinya benar-benar pengkhianat dan memberikan malu kepada raja kerajaan Ming. Maka dari itu, ia tak ingin dilepaskan. Sesaat, ia memberikan sebuah barang dan meminta Tuan Zeng untuk memberikan barang itu kepada teman lamanya yang bernama Yuan. Karena ia tak ingin dibebaskan, alhasil Tuan Zeng dan yang lainnya pergi meninggalkannya. Saat mereka keluar dari penjara, seluruh pasukan ternyata sudah mengepung mereka atas perintah dari Jenderal Su yang sudah berada di atas. Jenderal Su juga melemparkan mayat Jenderal Song ke bawah. Melihat hal itu, Tuan Zeng seketika menjadi murka. Alhasil, pertarungan pun tak dapat terelakkan. Terlihat, Eugene langsung berlari ke atas dan menghabisi seluruh pasukan musuh yang berada di sana. Karena pasukan musuh tidak ada habisnya, mereka semua memilih untuk kabur dari sana. Saat di persimpangan, Tuan Zeng meminta untuk berpisah. Mo Yi dan Yan pergi ke arah barat, sedangkan ia bersama Eugene ke arah utara.
Pasukan yang melihat mereka berpisah membagi kelompok untuk mengejar. Singkatnya, mereka berdua bersembunyi di atas genteng rumah, dan Tuan Zheng meminta Yujin untuk meninggalkannya, sedangkan ia akan mengalihkan perhatian pasukan musuh. Setelah Yujin pergi, Tuan Zheng memanggil pasukan musuh agar mereka mengejarnya. Kejar-kejaran pun berlangsung hingga pagi menjelang. Mo Yi bersama Yan Er meninggalkan kuda mereka dan berlari melewati jembatan gantung. Di lain sisi, Tuan Zheng sudah duduk di atas batu dan menunggu pasukan musuh yang mengejarnya. Dan ia menghajar seluruh pasukan musuh seorang diri. Terlihat semua pasukan musuh berhasil dikalahkan olehnya hingga menyisakan Jenderal Su sendirian. Duel di antara mereka pun tak dapat terelakkan. Lalu tak lama kemudian datang dua orang pasukan yang membantu Jenderal Su. Hal itu dimanfaatkannya untuk menusuk Tuan Zheng dengan pedangnya. Namun sayang, Tuan Zheng yang memang jago hanya satu kali serangan mampu membunuh Jenderal Su hingga tewas di tempat. Tak lama kemudian, Yujin datang ke sana dan melihat Tuan Zheng yang terluka. Sebelum ia tewas, ia sempat berpesan kepada Yujin untuk jangan mengecewakan amanah yang telah diberikan oleh Wu Xiang kepadanya, yaitu menjaga sekte Wudang. Tuan Zheng juga meminta Yujin untuk menemukan keberadaan Xiao Er, yang ia yakini Xiao Er belum tewas. Dan setelah itu, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat Tuan Zheng tewas, membuat Yujin kembali bersedih. Singkat cerita, hari untuk mengeksekusi Ting Bi telah tiba. Ia pun hendak dihukum penggal kepala karena dianggap mata-mata dan pengkhianat yang bekerja sama dengan Nurhaci. Para warga yang mendengarkan hal itu melemparinya. Ting Bi yang sedari awal sudah siap untuk dibunuh lalu meletakkan kepalanya. Algojo yang mengeksekusinya langsung memenggal kepalanya.